Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syukur Eko Raharjo, CGP Angkatan 9 dari DKI Jakarta. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan terkait aksi nyata modul 1.2 mengenai nilai dan peran guru penggerak. Profil diri. Saya Syukur Eko Raharjo, CGP Angkatan 9 dari DKI Jakarta. Saya mengajar di SMA Negeri 78 Jakarta. Pada kesempatan ini, saya disupport oleh Bapak Rudi Irawan sebagai fasilitator dan Bapak Lukman Hakim sebagai pengajar praktik. Tugas aksi nyata pada modul 1.2 yakni untuk melaksanakan rencana yang telah dituliskan pada refleksi 4P di bagian koneksi antar materi mengenai pengembangan diri yang sederhana, konkret dan rutin serta dapat dilakukan sendiri dari sekarang. Pada aksi nyata kali ini ada dua aksi yang saya lakukan. Yang pertama, saya melakukan kegiatan pembelajaran yang melibatkan murid dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman agar terwujud profil pelajar Pancasila. Di dalam proses pembelajaran, saya melakukan pembiasaan dengan mengarahkan peserta didik di awal pembelajaran untuk berdoa bersama terlebih dahulu, dengan tujuan untuk menumbuhkan karakter religius. Selamat pagi semuanya. Untuk mengawali pelajaran pada hari ini, silakan ketua kelas memimpin doa agar pelajaran pada hari ini diberikan kelancaran. Baiklah teman-teman, sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita membaca doa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dimulai. Berdoa, selesai. Saya sebagai guru juga mengarahkan peserta didik untuk berperan aktif dalam mengikuti kegiatan bergotong royong dalam membersihkan lingkungan sekolah, terutama pembiasaan untuk selalu menjaga kebersihan di ruang kelas. Di dalam proses pembelajaran, peserta didik diarahkan untuk berkolaborasi dengan teman saat kegiatan diskusi kelompok ataupun praktikum. Di dalam proses pembelajaran di kelas, peserta didik diarahkan untuk belajar dan mengembangkan diri dalam memanfaatkan teknologi yang sudah ada. Peserta didik dilatih untuk aktif mengikuti proses pembelajaran seperti aktif saat presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Biro Pita akan menjelaskan tentang tumbuhan lumut. Nah, untuk ciri yang pertama, lumut ini berhabitat di tempat lembab dan merupakan peralihan antara taofita dan kromofita. Selanjutnya, lumut itu memiliki rizoid dan tidak memiliki pembuluh angkut. Dan untuk ciri terakhir, lumut memiliki 3 jenis, yaitu yang pertama ada lumut hati, lalu yang kedua ada lumut tanduk, dan yang ketiga ada lumut sejati atau lumut daun. Kesimpulannya adalah lumut atau Biro Pita memiliki akar, batang, dan daun yang tidak sejati. Lalu lumut dapat berproduksi secara generatif maupun vegetatif atau yang kita sebut dengan metagenesis. Lalu lumut juga terbagi menjadi 3, yaitu lumut hati, lumut daun, dan lumut tanduk. Dan yang terakhir adalah lumut dapat berperan sebagai penyerap air dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan buat kelompok ini. Proses pembelajaran yang diterapkan diarahkan dapat menumbuhkan kreativitas murid dalam kegiatan pembelajaran.
Proses pembelajaran yang diterapkan diarahkan dapat menumbuhkan kreativitas murid dalam kegiatan pembelajaran. Proses pembelajaran yang diterapkan diarahkan dapat menumbuhkan kreativitas murid dalam kegiatan Daripada gue kagak pembelajaran. nyaring apa-apa, diomelin Pak. Proses pembelajaran yang diterapkan. Aksi nyata yang kedua adalah saya melakukan pengembangan diri secara berkelanjutan dan konsisten untuk menerapkan nilai-nilai dan peran sebagai guru penggerak. Dalam proses pengembangan diri saya dan meningkatkan kompetensi, saya berusaha untuk selalu aktif mengikuti kegiatan seminar atau workshop atau webinar, baik yang dilakukan oleh sekolah maupun dilakukan secara mandiri. Saya sebagai guru juga berusaha untuk menciptakan karya inovatif berupa alat peraga pembelajaran sebagai bentuk pengembangan diri. Sebagai guru, saya berusaha aktif untuk berkolaborasi baik dengan kepala sekolah maupun berkolaborasi dengan rekan sejawat. Sebagai bentuk pengembangan diri, saya juga melakukan refleksi setelah kegiatan pembelajaran sebagai bagian dari evaluasi diri. Perasaan saya selama melakukan aksi nyata modul 1.2 adalah saya sangat termotivasi dan tertantang untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Ide atau gagasan yang timbul setelah mempelajari modul 1.2 adalah melakukan praktik baik dengan murid dan rekan sejawat dalam melakukan perubahan. Pembelajaran yang dapat saya ambil setelah melakukan aksi nyata ini adalah bahwa saya sebagai guru harus memberikan pembelajaran yang berpihak kepada murid, dan saya sebagai guru juga harus menjadi contoh teladan bagi anak didiknya. Maka wajib untuk selalu mengembangkan dirinya secara berkelanjutan dan konsisten. Dampak perubahan positif yang paling saya rasakan setelah aksi nyata modul 1.2 ini adalah bahwa murid menjadi lebih bersemangat dalam mengikuti pelajaran yang saya ajar, yakni biologi dan PKWU. Yang kedua, bahwa kompetensi saya sebagai guru menjadi lebih meningkat dan berkembang. Demikian paparan hasil aksi nyata modul 1.2 mengenai nilai dan peran guru penggerak. Semoga bermanfaat. Terima kasih, salam dan bahagia Bapak Ibu semuanya. Tergerak, bergerak, menggerakkan.